Baik, Pak Deputi sepertinya sudah bergabung. Izin Pak Seto saya pandu untuk, giat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Pagi ini Pak Deputi Seto sudah bergabung bersama kita. Mungkin sebagian teman-teman sudah kenal ya. Saat ini beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Nah, ini sepertinya adalah kesempatan kita tatap layar pertama di tahun 2021 dengan teman-teman media. Baik Pak Deputi, di saya sudah ada 6 pertanyaan dari teman-teman media. Mungkin Pak Deputi ada hal-hal yang ingin disampaikan dulu 10 sampai 15 menit secara makro terhadap update program di Deputi Investasi dan Pertambangan. Nanti setelah itu mungkin baru kita bahas satu persatu pertanyaan dari wartawan. Demikian Pak Deputi, untuk waktu kami silakan. Ya, halo selamat pagi ya teman-teman semua yang sudah hadir. Bisa kedengaran suara saya? Dengar Pak. Kedengaran ya? Ini kayaknya headset saya agak masalah nih. Sebentar. Oke, suara saya jelas ya? Jelas Pak. Ya. Em, Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini. Saya terus terang sangat senang ya bisa eh, berkesempatan untuk diskusi dengan teman-teman semua. Karena terus terang saya sangat jarang nih biasanya diundang nih untuk begini gitu. Em, dari saya tentunya ada beberapa update ya yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu, yang mungkin teman-teman juga banyak bertanya-tanya, saya banyak menerima pertanyaan yang terkait dengan satu update mengenai Tesla ya. Terkait dengan Tesla, proposal saya sudah terima eh, kemarin pagi ya. Kemarin pagi kita sedang pelajari secara internal. Next week kita akan ketemu mereka untuk mendapatkan penjelasan secara resmi ya, secara langsung dari mereka terkait dengan proposal yang akan mereka ajukan. Saya tidak bisa membuka detailnya terus terang teman-teman karena dari sisi mereka juga sangat sensitif, artinya mereka juga tidak mau dibuka terlebih dahulu kepada publik karena terkait dengan satu mungkin juga mereka adalah perusahaan publik ya yang mereka sangat strict sekali terkait dengan hal-hal seperti itu saya lihat. Yang kedua memang eh, eh, kalau saya boleh lihat ya, saya bisa sampaikan ya sedikit ya. Memang proposal yang mereka berikan ini agak berbeda dengan apa yang diberikan diminta oleh CATL dan juga LG Chemical. Kenapa? Karena menurut saya memang kalau saya lihat sepintas memang base teknologi yang akan mereka gunakan itu memang agak beda. Jadi kenapa sebenarnya kalau dari kami sangat excited ya kerjasama dengan Tesla karena kalau boleh dibilang Tesla ini untuk teknologi lithium baterai ya untuk mobil electric vehicle ini adalah salah satu yang terbaik lah di dunia gitu. Jadi saya pikir kalau kita ada investasi dari CATL, investasi dari LG yang memang mereka adalah produsen lithium baterai ya dan teknologinya juga sangat baik plus ditambah dengan Tesla. Jadi saya pikir nanti kita sebagai anak bangsa bisa banyak belajar nanti dari sini gitu. Karena salah satu hal yang kita minta dari mereka adalah memang ada transfer teknologi. Jadi ini adalah kesempatan yang baik di mana kita memiliki opportunity untuk bekerja sama dengan 3 perusahaan kelas dunia yang memiliki teknologi lithium baterai yang sangat advance gitu. Nah itu satu. Um, jadi ya mungkin nanti minggu depan kita akan diskusi langsung dengan mereka. Nanti akan melibatkan Antam, melibatkan Inalum juga. Terus kemudian ya nanti kita lihatlah dari sana seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua,
Dengan Tesla ini memang ada satu lagi kerjasama yaitu di bidang eh, ISS ya, Energy Storage System ya. Jadi ISS ini sebenarnya mirip kayak baterai ya, kayak power bank gitu. Tapi ini power banknya ekstra besar gitu. Kapasitasnya bisa puluhan megawatt ya. Kalau power bank kita kan paling 220.000 watt gitu ya ini ya. Ini kalau ini bisa puluhan megawatt bahkan sampai 100 megawatt juga mereka bisa gitu. Jadi idenya adalah memang eh, kalau yang ISS ini bisa menggantikan pembangkit-pembangkit peaker gitu. Peaker itu kan pembangkit yang hanya digunakan untuk ketika electricity demand-nya itu di satu periode itu jauh melebihi penggunaan rata-ratanya ya. Jadi dibandingin bikin pembangkit listrik baru, ya udah pakai baterai aja. Nah, baterainya ini diisi kapan? Baterainya itu diisi pada waktu periode-periodenya demand-nya nggak terlalu tinggi gitu kan. Jadi kalau kita siklus dalam 24 jam kan ini kan ada fluktuasi ya dalam demand-nya ya. Ada yang mungkin nggak tahu ya siang gitu ya ketika lagi produksi produksi proses produksi lagi gede, pabrik-pabrik lagi pada jalan apa segala macam mungkin energi electricity demand-nya tinggi. Nah, atau mungkin pada saat malam, nggak tahu mungkin dari jam berapa ya, jam jam 6 sampai jam 10 gitu ya, ketika memang orang semua lagi di rumah, AC nyala, TV nyala, segala macam, lagi pada nonton gitu ya. Jadi, instead of kita bikin pembangkit piker yang memang harganya juga mahal, maka ini kita pakai ya kayak power bank yang tapi ekstra besar gitu, yang digunakan. Nah ini, terus terang lagi dipelajari studinya secara internal, tapi mereka memang, mencontohkan, kesuksesan mereka di Australia. Mereka udah membangun cukup banyak hal seperti ini, dan mereka mengcombine ini dengan renewable energy ya, di sana. Jadi cukup menarik juga. Terus yang kedua, terus terang mereka sampaikan kepada kita, mereka sebenarnya dari sisi permintaan ya, dengan negara-negara lain itu sudah sangat tinggi gitu. Jadi istilahnya mereka bilang ya memang supply-nya dari sisi mereka pun juga untuk yang ISS ini nggak banyak. Tapi mereka pengen banget kerjasama dengan Indonesia karena mereka melihat dengan Indonesia yang negara kepulauan, memiliki potensi banyak renewable energy, ini mereka bisa mengkombinasikan eh, teknologi ISS mereka ini untuk di Indonesia dan memberikan manfaat yang maksimal gitu. Itu mungkin yang terkait dengan Tesla ya, teman-teman semua ya. Mmm, yang kedua mungkin saya sampaikan yang terkait dengan proses yang sedang berjalan dengan CATL ini masih berjalan negosiasinya dengan CATL, kalau nggak salah sih term sheet-nya harusnya sudah ya, sudah ditandatangan. Mungkin nanti mereka akan ada CSPA dalam waktu dekat ini, terkait dengan tambangnya. Rencananya memang 2024 mereka mulai pembangunan untuk baterai selnya ya, baterai sel, baterai pack mereka udah bisa memproduksi untuk si ETL. Untuk LG ini masih dalam tahapan negosiasi. Kemarin kan sudah ada MOU ya yang ditandatangan oleh Pak Kepala BKPM segala macam. Jadi saya pikir mungkin sekarang mereka perlu menyelesaikan negosiasi B2B-nya ya, terutama dengan Antam, dengan Inalum, dengan Pertamina ya, terkait dengan nanti proses investasi dari hulu ke hilirnya. Saya pikir itu untuk yang LG sama CATL. Nah, yang mungkin kemarin disampaikan oleh Pak Menko adalah terkait dengan rencana pembangunan smelter koper ya di WDAB ya, kerjasama antara Freeport dan Tsingshan. Ini prosesnya sedang berjalan negosiasinya. Targetnya memang akhir bulan Maret ini kita bisa conclude. Jadi kenapa ini menarik buat Freeport? Karena memang pembiayaan investasinya ini nanti sebagian besar nanti akan ditanggung oleh eh, pihak Tsingshan ya. Jadi ini yang menarik buat Freeport karena Freeport selama ini kan menyatakan bahwa nih smelter koper ini tidak tidak efisien, tidak profitable apa segala macam, capex-nya mahal segala macam. Nah ini
Tsingshan memiliki teknologi yang memang bisa menekan angka capex-nya, dan mereka juga kira-kira berani untuk memberikan pembiayaan pendanaan capex yang maksimal gitu ya. Secara keseluruhan dari diskusi yang sekarang, mungkin dari pihak Freeport hanya butuh memberikan pendanaan sekitar, bentar ya saya hitung dulu nih, sekitar 7,5% dari total project-nya ya, total project cost-nya ya. Jadi sangat atraktif dibandingkan misalnya ya mereka membangun di JP di Gresik yang memang harus memberikan pendanaan 100% gitu ya. Ini makanya ini kita sedang jajaki kalau memang ini nanti dan sedang dinegosiasikan kalau memang ini win-win solution, ya tentunya ini baik buat semua ya, kenapa enggak gitu. Ini sedang berjalan prosesnya, kita harapkan nanti mungkin kita bisa mencapai kesepakatan di akhir bulan Maret. Saya pikir itu dulu pengantar dari saya, mungkin kalau nanti dari teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan. Ini berarti sudah menjawab, list pertanyaan kemarin ya, Pak, ya? Ya kayaknya ada yang udah saya jawab ya. Baik, mungkin dari teman-teman yang kemarin sudah mengirimkan pertanyaan, ada yang ingin diklarifikasi? Mungkin yang pertama dari Mbak Lukita Kompas, monggo. Mbak Lukita ada? Atau dari Mbak Bernadette? Oke, Pak Seto mungkin mau klarifikasi aja untuk pertemuan dengan tim Tesla untuk membahas proposal yang sudah diserahkan itu pertemuannya virtual atau akan ada virtual ya Pak? Oke, siap, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bernadette. Dari teman-teman lain mungkin? Masih ada yang ingin diklarifikasi? Kalau boleh saya dikit Pak Seto, soal Tesla, tanpa harus kasih detailnya, cuman boleh tahu apakah kerjasama Tesla Indonesia ini dalam pembuatan electric vehicle ini nanti bikin pabrik di sini atau pembuatan baterai di sini, atau bahan baku akan ambil dari sini untuk pabrik Tesla di luar negeri gitu. Terus kemarin Tesla juga ada bilang akan bangun di India 2022. Kita untuk Indonesia, apakah ekspektasinya kurang lebih seperti kasus India? Jadi tadi kalau boleh ngulangin pertanyaan pertama, apakah bikin EV di sini atau bikin baterai di sini, atau Tesla hanya ambil bahan baku terus bangun di luar negeri? Gitu, Iya. Pak. Terima kasih Pak Yudi. Yang jelas gini, kalau mereka hanya ngambil bahan bakunya, kita nggak tertarik. Itu. Jadi ya kira-kira mungkin itulah. Jadi kalau mereka hanya mau ambil bahan bakunya sih ya kita nggak terlalu ini tuh nggak atraktif menurut kita gitu. Nah, detailnya yang lain saya belum bisa disclose Pak Yudi ya. Tapi ini beyond lah, beyond dari sekedar ini ya, sekedar hanya ngambil bahan baku. Siap. Siapa? Silakan yang lain. Mas Seto, Cesar dari Tempo, Mas. Ya. Mau memperjelas juga yang investasi Tesla. Kemarin kan bulan Desember ya Pak Jokowi itu selain menawarkan ke Tesla juga ke SpaceX ya untuk landasan roket. Itu apakah ada kelanjutannya, Mas? Iya. Sebenarnya waktu itu ada beberapa ya yang waktu didiskusikan ya. Tadi mengenai lithium baterai dan electric vehicle, terus ada yang SpaceX, dan ada satu lagi juga Starlink ya. Starlink itu memang proyek low orbit satellite-nya dari Elon Musk, yang fungsinya nanti mungkin mirip kayak BTS gitu ya. Tapi ini BTS-nya terbang gitu kan.
kayak low orbit satelit gitu. Jadi itu ada beberapa. Memang ini sekarang kita lagi fokusnya dulu masih di ini Mas Cesar ya, masih di ISS sama di mana di ISS dan di baterai sama electric vehicle-nya. Mungkin nanti yang Starlink sama yang ini kita masih nunggu juga dari Elon timnya yang memang dedicated untuk itu. Rencananya sih kalau yang SpaceX memang kita nawarinnya di Biak gitu ya, di sana gitu. Cuma memang ya fokus kita masih inilah, masih di dua hal ini sekarang. Jadi belum dalam jangka waktu dekat gitu ya Mas untuk Ya. ditindaklanjutinya. Ya kita masih nunggu lah ininya dari mereka. Kita sih ready aja. Sama satu lagi Mas soal jalan tol Trans Sumatera ya kan sebelumnya sempat ada pemberitaan bahwa kurang dana gitu Mas untuk meneruskannya. Nah ini apakah ada langkah-langkah menarik investasi baru atau? Iya. Perlu saya jelasin gini ya. Jadi jalan tol Trans Sumatera kan memang ini ada beberapa fase ya. Ya fase yang sekarang tahap 1 memang ini yang sekarang sedang konstruksi, masih ada 7 ruas kalau nggak salah yang akan dikonstruksikan. Yang proses konstruksi yang masih berjalan. Terus ada juga yang tahap kedua dan tahap ketiga ini adalah pembangunan backbone-nya ya. Backbone-nya kalau sekarang kan dari Lampung ke Palembang udah ya kalau nggak salah ya, Mas Cesar ya. Udah pernah nyetir belum ke sana? Wah belum Mas. Nah, jadi kalau nggak salah tuh dari Palembang ke Lampung tuh udah nyambung atau hampir nyambung lah ya. Nah sekarang ada ruas-ruas yang sedang dikonstruksikan, memang ini yang kita prioritaskan. Kalau ini kalau nggak salah dari Kementerian Keuangan memang kebutuhan pendanaannya insya Allah nih sudah oke gitu ya. Memang lagi proses di APBN-nya, nanti kita tunggu aja. Jadi kalau untuk tahap 1 sih memang kita harusnya sih nggak banyak isu lagi Mas Cesar. Terus yang kedua yang terkait dengan backbone-nya ini yang kita lagi carikan alternatif pembiayaannya, tidak hanya mengandalkan dari APBN, tapi juga kita mencari sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang lainnya ini apa? Misalnya satu adalah kita akan bentuk namanya BLU Jalan Tol ya. BLU Jalan Tol ini adalah ya semacam badan layanan umum yang nanti membantulah untuk pembiayaan pembangunan jalan tol. Jadi istilahnya gini Mas, kita pengen nanti ada mekanisme cross subsidi lah. Misalnya kita mau ada tenderin jalan tol di Jawa gitu ya, yang kita tahu nih IRR-nya tinggi banget gitu ya. Jadi nanti kalau ada menang ya dia juga mungkin harus akan membayar kompensasi supaya dana kompensasinya ini kita bisa bangun nanti untuk di Trans Sumatera atau di jalan tol lain yang memang dampak ekonominya tinggi tapi memang kalau kita hitung secara finansial ya return kepada investornya rendah gitu. Nah, jadi kira-kira begitu Mas. Jadi nanti ini kita lagi godok BLU-nya, ada beberapa alternatif pembiayaan lain yang juga sedang saya konsepkan, ini bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Nanti mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan lebih clear. Tapi tadi ya, saya perlu tegaskan untuk yang ruas 1, tahap 1 ya, yang ada beberapa, ada 7 ruas kalau nggak salah memang sedang fase konstruksi, ini harusnya pembiayaannya sudah oke lah. Gitu kira-kira Mas Cesar. Siap Pak. Kalau LPI nanti diarahkan ke situ juga nggak sih Pak? LPI itu nanti untuk ruas-ruas jalan tol yang udah selesai. Ya. Kalau ini kan masih konstruksi dan baru mau bangun. Kayaknya sih mungkin agak berat kalau harus ke sana. Pertanyaan berikutnya. Halo Mas, Pak. Ya. Izin tanya Pak. Silakan. Ada 2 pertanyaan Pak terkait dengan kerjasama Freeport Pak atau smelter tembaga ya Pak. Kalau misalnya Freeport jadi kerjasama dengan Tingsan di Weda Bay, apakah nanti proyek smelter di JP Gresik dan rencana ekspansi 3 di smelting itu akan batal Pak? Terus kapasitas yang di Weda Bay itu rencananya berapa ya Pak ya? Apa 2 juta ton juga untuk yang smelternya? Iya. Ya, nanti ini akan masih ini ya. Ini kan masih negosiasi ya. Jadi sementara negosiasi yang JP-nya sih pasti akan tetap jalan. Nanti at the end Freeport yang akan menentukan ya.
kapasitas yang akan dibangun di WDB sekitar 2,4, Mas. Jadi besar sih, cukup besar. Nah, 2, apa tuh Pak bentuknya? 2,4 juta ton input konsentrat. Thank you Pak. berarti untuk targetnya sendiri tetap di Desember 2023 harus selesai ya Pak? Sama, targetnya nggak berubah. Terus Pak, kalau untuk smelter tembaga aman mineral Pak, apakah didorong juga untuk kerjasama dengan pihak lain Pak? Apa gimana Pak? Ya kita sih usulkan begitu ya. Cuma kan ini nanti kembali kepada masing-masing ini ya, masing-masing ada masing-masing investornya ya. Mereka udah tahu kan resikonya kalau nggak jadi by 2023 kan mereka nggak bisa ekspor lagi. So far memang yang baru menyambut secara positif kerjasama ini dengan baru Freeport sih. Kita masih tunggu dari Aman. Oke. Tapi yang jelas semua ekspor ditutup tahun 2023 ya Pak? Ya kan amanat undang-undangnya begitu ya. Baik, makasih Pak. Silakan Mas Norman berikutnya. Halo Mas, apakah saya? Ya, Mas Norman, silakan. Halo Mas, saya ingin juga nanya sedikit dalami tentang smelternya Freeport. Tadi kan katanya Freeport sendiri akan mendanai 7,5% dari total project cost alias capex. Yeah. Total cost-nya berapa estimasinya sekarang? 2,4 ini kira-kira angkanya sekitar mereka itu mungkin sekitar 2,5 billion ya, 2,4. 2,5 billion USD. Ya. Dan apabila 7,5 dari Freeport, sisanya tentu dari ya, jadi 92,5%-nya akan dibiayai oleh pihak Tsingshan. Oke, dan ini apa ya? Dari segi bisnisnya apa yang didapatkan oleh Tsingshan karena setelah mengambil mayoritas dari proyeknya? Ya, mereka kan akan bangun hilirisasi tembaganya ya, itu yang kita minta. Jadi bukan hanya berhenti nanti di koper katodnya ya, tapi juga dari ya kita pengen turunannya mereka bangun di sana. Turunan bukan hanya nanti dari koper katodanya. Ini gini, Mas Norman ya dan teman-teman semua ya. Kenapa kita jadi ada 3 nih komoditas yang kita miliki jumlahnya signifikan yang kedepannya akan berperan strategis dalam pengembangan renewable energy ya. Yang pertama teman-teman semua tahu lah nikel ya. Nikel itu untuk lithium baterai ya, karena itu energi density-nya ditentukannya oleh nikel. Yang kedua, tembaga dan bauksit ini adalah 2 komoditas lain yang sangat penting nih dalam pengembangan lithium baterai ya. Kayak misalnya di electric vehicle ya. Di electric vehicle kandungan kopernya itu bisa 4 kali lebih tinggi dibandingin kalau mobil biasa gitu. Begitu juga peralatan-peralatan renewable energy kayak untuk solar panel, wind power segala macamnya itu membutuhkan bauksit dan koper yang sangat signifikan gitu. Saya bahkan kemarin udah dapat inquiry dari 2 atau 3 investor yang mereka memang berencana untuk membangun smelter bauksit dengan kapasitas yang sangat besar gitu. Nah, waktu itu saya sempat tanya-tanya ini ngapain mereka bikin bauksit gitu ya. Tapi ternyata setelah kita cek, kita dalamin, ya memang itu. Jadi koper, nikel dan bauksit ini aluminium ini akan berperan sangat signifikan ke depannya dalam hal pengembangan renewable energy. Makanya kalau teman-teman lihat semua harganya dalam beberapa bulan terakhir kan naik cukup signifikan semuanya ya. Jadi ya itu. Jadi kita nggak mau kalau mereka hanya sekedar ya bikin nanti koper smelternya ya. Mereka harus bangun hilirisasinya. Begitu juga ini yang akan invest di smelter aluminium ini. Gede-gede nih Mas. Kita udah lihat ininya pipeline investment-nya mereka. Oke. Terus juga Mas, ini kan Freeport selama ini agak kelihatan susah ya untuk mengejar target bangun smelter. Dengan ada Tsingshan masuk, mungkin apa upayanya kementerian untuk menjaga bahwa ini selesai sesuai deadline tanggal Desember 2023? Iya, nanti mereka ini mereka harus ya kasih semacam keyakinan kepada pemerintah bahwa ini mereka akan komplit ya. Tapi kalau terus terang saya lihat track record-nya yang dimiliki oleh Tsingshan ya dalam hal construction, baik itu di Morowali atau di WDB, so far ya mereka komit nih dari sisi timeline dan dari sisi cost
yang kita perhatikan mereka sangat ini ya, very apa ya, akurat lah ininya. Itu kira-kira, Norman. Silakan ini Masih. Mbak Agnes. Pak, saya Agnes dari Kompas, Pak. Ya. Mau tanya terkait dengan demand creation-nya sendiri seperti apa ya, Pak, supaya menarik perhatian investor juga gitu. Kira-kira apakah ada insentif yang disiapkan untuk pemilik kendaraan listrik untuk memicu konsumsi kendaraan listrik sehingga orang-orang beralih ke kendaraan listrik. Lalu dari segi infrastrukturnya juga kira-kira bagaimana dari pemerintah, apakah sudah membicarakan roadmap ke depan untuk mendukung berlakunya kendaraan listrik Indonesia sendiri seperti apa gitu. Itu aja sih Pak, makasih. Iya, ini ya Mbak Agnes ya, kalau kita lihat demand-nya secara global dulu ya. Tahun lalu itu demand di Eropa terhadap mobil listrik itu tumbuh kira-kira 137% ya. Jadi melebihi dari Tiongkok ya. Tiongkok sendiri tumbuh sekitar 12%, di Amerika tumbuh sekitar 4% ya. Jadi ini agak menarik nih buat kita karena kita lihat ketika pandemi tapi demand terhadap mobil listriknya ini justru malah meningkat gitu ya. Jadi ini yang akan menurut saya memang nanti di awal-awal mungkin Indonesia ini akan menjadi base ya untuk ekspor untuk baterai litiumnya. Nah, tapi kan tadi kita harus create demand-nya di dalam negeri. Jadi memang kalau saya lihat ini kan udah ada regulasinya yang nanti akan berlaku akhir tahun ini, PPNBM untuk mobil listrik ini kan 0 gitu. Nah, tapi menurut saya memang harus dilihat lebih detail bagaimana perbandingannya secara relatif terhadap hybrid dan juga terhadap combustion engine ya, yang memang biasa gitu. Tapi kalau misalnya ya mobil listriknya dibikin 0 tapi hybridnya juga diturunin, terus kemudian combustion engine-nya juga diturunin ya sama aja. Kalau itu kita lihat tidak akan menginduce demand-nya terlalu tinggi gitu. Tapi even dari hasil permodelan yang kita bikin ya, kalaupun kita memang PPNBM-nya di-nolin, terus mungkin price insentifnya memang kita berikan lebih banyak untuk mobil listrik dibandingkan yang hybrid dan combustion ya. Ini tidak akan serta-merta langsung kok misalnya akan menggrab misalnya pasar dari mobil combustion atau mobil hybrid ya. Hybrid mungkin belum banyak lah, combustion lah yang selama ini kan banyak dikuasai oleh Jepang ya. Nggak akan serta-merta seperti itu. Kita lihat pun nanti akan gradual kok ini penetrasinya. Mungkin sampai dengan 2025 mungkin akan slowly increase ya. Nanti 2005 menuju 2030 mungkin akan lebih banyak gitu. Tapi kalau dalam estimasi kita ya nggak akan langsung tiba-tiba marketnya mobil listrik begitu kita kasih insentif ini itu segala macam tiba-tiba langsung 20% gitu ya. Enggak. Karena kita juga lihat ini kan kita satu harus bangun infrastrukturnya, terus yang kedua kita juga harus lihat bagaimana nanti ini transisinya dari combustion kepada electric vehicle gitu ya. Kan ini Indonesia kan luas kan, jadi mungkin kita lihat nanti penetrasinya akan tinggi di kota-kota besar, di Jawa gitu ya. Ya, tapi nanti mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, ya mereka masih pakai combustion yang engine gitu. Jadi saya pikir sih ya even kita bikin ininya insentifnya agresif ya, saya pikir ini akan tetap kok prosesnya berjalan secara gradual. Jadi kalau saya lihat kekhawatiran yang mungkin dikhawatirkan oleh teman-teman dari produsen otomotif Jepang bahwa ini akan merebut paksa pasarnya secara signifikan, enggak sih. Saya pikir itu ya. Jadi demand-nya tetap Mbak, kita akan dorong ya dengan insentif. Itu pasti. Tapi mungkin akan lebih cepat kalau misalnya nih ya, misalnya ini kita ada nanti pajak karbon gitu ya, seperti yang berlaku di Eropa ya. Di Eropa itu sekarang threshold-nya 2021 ini adalah emisinya itu adalah sekitar 95 gram per kilometer. Jadi mobil-mobil yang emisinya lebih dari 95 gram per kilometer, setiap 1 gram itu dia lewat, dia akan kena denda 95 euro. Jadi misalnya nih, Mbak Agnes nih, punya mobil di Eropa, misalnya beli BMW, dilihat ternyata emisinya itu adalah 195 gram per kilometer.
berarti kan kelebihan 100 ya. Nah, 100 ini dikali dengan 95 euro, jadi dapatnya 9.500. Jadi harga mobilnya akan lebih mahal 9.500 euro gitu. Jadi itu adalah salah satu pendorong kenapa tahun lalu kita lihat pertumbuhan mobil listrik di Eropa itu naiknya sampai 137%. Kenapa? Karena ada pajak karbonnya ini. Jadi orang akan dibuat membayar jauh lebih mahal untuk membeli atau mengoperasikan mobil-mobil combustion atau mobil-mobil yang emisinya di atas standar tertentu. Nah, kalau itu mungkin bisa transformasinya cepat ya, karena orang akan ngelihat kan cost-nya nih, cost comparison-nya kan dibandingin punya combustion, dibandingin punya hybrid, dibandingin punya yang full EV ya. Itu mungkin bisa cepat, tapi untuk itu saya belum melihat sih rencananya dari sisi kita akan menerapkan pajak karbon yang seagresif itu ya. So far yang akan diberikan adalah insentif dari sisi fiskalnya. Kira-kira begitu Mbak Agnes. Ada timeline-nya nggak ya Pak? Udah ada target timeline mungkin dari pemerintah kapan bisa semuanya? PPNBM-nya ini nanti akan 0 by Oktober November ini. Jadi kalau mau beli mobil listrik tunggu aja dulu sampai akhir tahun. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Halo. Intan? Ya, silakan. Intan dulu. Ya. Intan gimana Intan? Yang nanya boleh nggak ditunjukin videonya, jadi saya bisa tahu nih siapa yang nanya. Bisa Mas. Halo Mas Seto, apa kabar? Iya. Mas, aku cuma mau make sure lagi. Jadi kalau yang Freeport itu berarti boleh ya misalnya membagi kapasitas. Yang penting kan kalau misalnya di dalam dari IUPK ke KK kan yang penting kan 2 juta ton. Tapi misalnya dia misalnya dia gabung sama Tsingshan, terus dia mengembangkan kapasitas yang di PT Smelting, terus kemudian dia bikin GJP dengan membagi 2 juta ton itu, berarti boleh ya? Bisa gitu? Sorry, gimana? Agak putus tadi suaranya. Jadi kan kalau di peralihan dari IUPK ke KK kan, Freeport kan wajib membuat smelter dengan kapasitas 2 juta ton misalnya. Nah, apakah 2 juta tonnya itu memang berarti sekarang pemerintah memberikan lampu hijau begitu untuk Freeport membagi itu misalnya. Misalnya kayak dia udah gabung di Tsingshan, terus kemudian dia nambah kapasitas di PT Smelting, terus kemudian dia bangun di JP dengan kapasitas misalnya kalau itu udah yang penting semuanya totalnya 2 juta gitu, Mas. Iya, benar. Atau gimana? Semuanya totalnya 2 juta. Bisa dibagi, nggak harus dalam satu facility. Oh, oke. Sip, kayaknya itu clear. agak, itu yang satu. Terus yang kedua, Mas, Mas Seto ini nggak apa? Ya, silakan. Awan. Yang kedua ini Mas, soal yang ini apa namanya? Sekarang ini kan kalau misalnya dibilang kan berarti kan kita kan seperti yang Mas Seto bilang tadi ya, kita punya source yang besar di nikel, di copper, sama di bauksit gitu. Dan kita juga punya rencana yang sangat besar gitu kan untuk di proses hilirisasinya. Nah, kalau misalnya untuk eksplorasinya sendiri gimana Mas? Maksudnya cadangannya sekarang besar gitu ya, tapi kan ini kan pasti kan kalau misalnya kita produksinya aktif kan pasti kan yang tadinya long term jadi bisa mid term gitu kan. Nah, untuk menggenjot biar para perusahaan ini juga bisa eksplorasi, gimana Mas? Maksudnya ada nggak sih kebijakan dari pemerintah yang akan mengarah ke sana juga gitu kan? Tentu kan kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sekarang kan nggak mungkin cuma 10-15 tahun toh. Pasti kan akan long term kan. Nah, itu gimana Mas di satu sisi kalau dari sisi eksplorasi? Iya, ini satu ya Intan ya. Jadi ada kan memang insentif secara market. Ketika harganya ini naik, demand-nya itu naik, ini pasti secara otomatis akan mendorong eksplorasi dari sisi private sector ya. Itu satu. Yang kedua, memang dari Kementerian SDM mereka juga saat ini sedang mendorong lagi tuh untuk dari sisi nikelnya ya, terutama eksplorasi nikel ya. Nikel, terus kemudian kalau bauksit saya pikir sih udah cukup ini ya, kayaknya sih kita udah evaluasi atau coverage-nya udah cukup tuh. Saya nggak tahu apakah itu masih bisa didorong. Yang saya lihat mungkin yang masih bisa reserve-nya didorong lebih
lebih banyak itu adalah di sisi nikelnya ya. Tembaga mungkin kita ada satu cadangan deposit yang cukup besar juga yang di Sumbawa ya. Itu yang kita lihat mungkin akan bisa sama besar dengan Aman ya dulu. Ini lagi eksplorasi underground tambangnya. Kalau saya lihat itu high quality grade-nya cukup bagus gitu. Jadi saya pikir nanti dari segi copper dan gold kita akan ada penambahan cadangan yang cukup signifikan dari situ. Tapi ada satu lagi Intan yang kita sedang dorong itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan recyclingnya gitu ya. Ini saya udah waktu saya ke Cina kemarin saya udah ditunjukin nih teknologi-teknologinya. Ini sekarang kita lagi bangun di Morowali untuk recycling nikel ya. Jadi lithium baterainya itu yang udah habis pakai atau yang mungkin udah 80% gitu ya. Itu bisa di recycle, diekstrak lagi nikelnya, aluminiumnya, kopernya segala macam dan itu extraction rate-nya itu bisa hampir 99% gitu. Jadi ini juga salah satu cara menurut kita untuk bisa melakukan preservation ya atas reserve yang kita miliki gitu. Jadi bukan hanya yang diambil dari alam, tapi kita juga bisa merecycle apa yang memang sudah diproduksi gitu. Ini kamu zoom-nya dari depan toilet nih, ada tandanya nih cewek. Enggak, ini apa namanya di sebelah sana. Oh, oke. Bisa aja Seto. Ya, terus ini Mas kirain satu lagi. Nggak dikasih tempat sama Republika. Satu lagi Mas, yang soal enggak kan nggak boleh ke kantor sekarang, lagi WFH. Oke. Mas, satu lagi Mas, kalau evaluasi reklamasi tambang gimana Mas? Ini sebenarnya kita lagi ini nih Intan ya. Kemarin saya ketemu sama tim dari SDM, memang mereka minta tolong terutama untuk penertiban tambang-tambang liar ya. Lagi dikerjain lah ini. Lagi dikerjain. Karena kalau dari tempatnya Bu Siti ini juga sangat dari Bu Menteri LHK, Ibu Siti ini sangat kencang juga beliau. Untuk yang reklamasi pasca tambang ya. Tapi berarti maksudnya dari kasus dari kasus yang kemarin banjir di Kalsel tuh misalnya ada evaluasi nggak sih sebenarnya? Jadi reklamasi tambangnya tuh beneran jalan apa enggak gitu? Kalau dari evaluasi maritim sendiri. Ada, tenang aja. Oke, Intan udah cukup ya 3 pertanyaan. Yang lainnya silakan. Oke. Ya, makasih Mas. Yuk. Silakan. Mas, halo. Iya, Mas Ade, silakan Mas Ade. Ya, assalamualaikum Pak Septian. Saya Del Kausar dari Rakyat Merdeka Pak. Cuma nanya kira-kira proyeksi daya serap tenaga kerja nih Pak. Lapangan kerja di investasi baterai lithium ini seberapa banyak kira-kira? Sebab juga belakangan ini kan sering juga ada investasi besar tapi daya serap lapangan kerjanya minim gitu. Kemudian juga ada case lapangan TKA asing yang mungkin seperti di Konawe sebelumnya itu Cina itu bagaimana nanti mengaturnya Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya Pak Ade, terima kasih. Jadi gini, memang kalau di Indonesia Timur yang saya lihat ya, untuk proyek-proyek kawasan industri, proyek-proyek smelter yang besar-besar itu penyerapan tenaga kerja lokalnya itu sangat tinggi ya. Ya kalau teman-teman tahu yang di Morowali ya, ini yang bukan yang di Konawe, di Morowali itu dari 45.000 sekarang kalau nggak salah mereka sekitar 41.000 itu tenaga kerja lokalnya. Dan kita kan memang bikin politeknik khusus di sana tuh untuk mentrain mereka ya. Memang nanti tenaga kerja asingnya ini agak fluktuatif ya, Mas Ade ya. Kalau mereka lagi ada konstruksi besar-besaran, memang itu biasanya agak naik sedikit gitu. Tapi setelah konstruksinya selesai, barangnya jadi, ya kan, tenaga kerja lokalnya penyerapannya tinggi karena itu mulai masuk fase operasi, ya mereka akan turun lagi gitu. Itu biasanya polanya seperti itu. Memang yang kemarin yang di Konawe saya juga sudah berkomunikasi dengan pengelola kawasan industrinya,
Dan dari Pak Menko sendiri juga sudah minta juga dari kepolisian dan dari sisi aparat keamanan di sana memang ada beberapa hal yang kita minta diperbaiki ya. Salah satunya adalah faktor komunikasi, yang kedua juga bagaimana provokator-provokatornya juga bisa diantisipasi ya. Karena memang gini Mas, ini saya contohnya ke WDAB ya. Ke WDAB itu saya ke sana bulan November kemarin ya. WDAB itu kan baru mulai kira-kira 1,5 tahun ya. Itu mereka ada 8.000 tenaga kerja lokalnya, sekitar mungkin 1.000-an lah TKA-nya ya, karena mereka masih dalam fase pembangunan. Itu ya Mas Ade ya, saking susahnya untuk menemukan tenaga kerja lokalnya ya, itu dari lulusan SD, SMP, SMA itu tetap mereka rekrut dan mereka training di sana gitu. Jadi ada saya lihat mereka ya ada pusat-pusat pelatihannya lah untuk mempersiapkan supaya mereka bisa kerja gitu. Ya ada yang nanti di konstruksinya ada yang di smelternya segala macam. Nah, yang menariknya misalnya kemarin waktu saya masuk ke control room ya buat operational smelternya itu rata-rata pegawainya adalah perempuan dan itu yang direkrut ya, Mas Ade ya, itu ada dari lulusan pariwisata, ada lulusan ilmu keperawatan, segala macam yang mereka ditrain ulang untuk bagaimana cara mengoperasikan smelter ini gitu. Jadi menurut saya memang effort yang mereka lakukan ya untuk mentrain dan merekrut tenaga kerja lokalnya ini sih juga luar biasa kok Mas Ade ya. Dan saya jadi paham gitu kesulitan-kesulitannya gitu. Jadi mereka memang coba maksimalkan dulu dari penduduk sekitarnya, kalau enggak baru kemudian ngambil yang di luar pulau atau di dalam satu pulau mungkin di kabupaten yang lain segala macam. Apakah mereka mengalami kesulitan dalam hal ramp up atau utilisasi karena masalah tenaga kerja, keterampilan dan skill-nya ini ya mereka sih bilang ada tapi nggak terlalu signifikan gitu. Artinya kan juga berarti ini dari apa tenaga kerja lokal kita kalau di-train dan dilatih mereka bisa gitu. Dari sisi kami kita ada dorong nanti ada beberapa balai latihan kerja nih Mas Ade untuk di wilayah Indonesia Timur ya supaya kita juga bisa memenuhi demand terhadap smelter-smelter ini. Karena ada beberapa kok yang lagi dibangun gede-gede, jadi saya pikir penyerapan tenaga kerjanya akan jauh lebih banyak, terutama yang di daerah Morowali nih ya, karena ada satu kompleks kawasan industri lain yang sedang dibangun juga di daerah sana gitu. Terkait ya kalau ada ada benturan segala macam memang ada beberapa faktor yang saya lihat ya pertama memang adalah provokator-provokator yang bermain gitu ya. Ini yang kemudian kita minta koordinasinya dengan aparat keamanan juga mereka bisa lebih baik. Yang kedua dari segi komunikasi gitu ya, terus pelatihan itu juga satu hal yang sangat penting ya untuk para smelter-smelter ini lakukan gitu. Karena kalau misalnya orang itu dilatih terus kemudian mereka bisa kerja di sana gitu, terus di-upgrade segala macam, mereka bisa naik karirnya. Saya pikir ini juga satu hal yang bagus. At the end Mas Ade mereka juga tahu kok kalau datengin TKA itu mahal cost-nya gitu. Mereka kan juga harus nyediain allowance macam-macam, cuti, pulang pergi gitu, balik ke negaranya segala macam itu mahal. Jadi mereka tetap prefer pakai tenaga kerja lokal gitu. Memang isunya ya kalau pas fase konstruksi aja ini memang mereka butuh tenaga kerja asing agak lebih banyak. Saya pikir itu, Mas Ade. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan. Yang lain. Udah selesai? Nggak ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin untuk yang terakhir, apabila teman-teman nggak ada pertanyaan, izin Pak Seto kalau mungkin ada sedikit wrap up dari jawaban atas pertanyaan teman-teman untuk kesimpulan. Iya, kalau dari saya sih, jadi gini ya, memang kalau dari kita dorong ini kan investasi-investasi strategis ya, investasi yang kita lihat akan mentransformasi ekonomi, industri kita, dan positioning kita ke depannya gitu ya, ketika pandemi ini selesai. Dan so far kami lihat flow yang masuk untuk itu tuh cukup besar, ketertarikannya cukup besar. Jadi kuncinya adalah tinggal bagaimana kecepatan eksekusi kita, negosiasi kita dengan mereka supaya mereka menanamkan investasinya di Indonesia. Memang gini ya, kalau kita lihat
ini satu hal yang teman-teman juga perlu tahu ya. Kalau kita lihat angka investasi yang ada di BKPM ya, PMA, PMDN dengan angka investasi yang ada di PDB, itu memang dua hal yang agak berbeda ya. Walaupun apa yang ada di BKPM, angka investasinya sebagian juga masuk di angka investasi yang PDB. Angka investasi yang ada di PDB itu sekitar 70% itu sebenarnya adalah investasi di bidang properti gitu, bangunan segala macam gitu. Jadi kalau saya lihat ya memang ketika pandemi ini masih berjalan, memang sektor ini akan terus tertekan gitu. Jadi mungkin angka investasinya juga kalau secara PDB ya ini akan masih terus tertekan ya selama periode pandemi ini. Nah, tapi buat kita kuncinya adalah bagaimana kita bisa menggrab investasi-investasi yang tadi yang saya sebutkan sifatnya ini strategis nih. Mungkin mereka masuk 3-4 billion, 1-2 billion gitu, tapi satu bisa memperbaiki neraca kita dari sisi ekspor impor ya, karena account defisit kita bisa jauh lebih baik. Ini kan nanti akan berkontribusi kepada stabilitas makro. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja tadi yang disebutkan oleh Mas Ade, kita mau penyerapan tenaga kerjanya maksimal gitu. Seperti ya kalau yang ada di kawasan-kawasan industri ini sekarang, misalnya kita buka satu kawasan industri bisa menyerap tenaga kerja 10.000, 20.000, kalau itu di wilayah Indonesia Timur itu udah sangat membantu. Begitu juga untuk pengembangan wilayahnya, karena kan ketika kawasan industri ini jalan, selain tenaga kerja, nanti suplai makanan, kos-kosan, perumahan, segala macam, itu juga akan ikut terbangun. Jadi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi regionalnya juga tinggi, bukan hanya dari aspek tenaga kerja. Yang terakhir juga memang kita lihat bisa berkontribusi terhadap ini ya, ya kontribusi dari sisi penerimaan negara lah. Ini juga satu hal yang kita lihat. Jadi kita juga awasin kok perusahaan-perusahaan smelter ini, dan kalau ada orang-orang atau ahli yang bilang bahwa mereka nggak bayar pajak apa segala macam, enggak gitu. Saya udah cek sendiri, minta mereka masukin data pembayaran pajaknya, dan itu relatif besar pajak yang mereka bayar ya. Karena kan mereka bukan hanya dari sisi PPh 25-nya yang kalau PPh 25 mungkin banyak dari mereka yang dapat tax holiday, tapi ada juga yang enggak ya. Tapi dari sisi PPh 23, PPh 21, terus pajak-pajak daerah itu sangat banyak kok kontribusinya. Nanti saya bisa di lain waktu ceritakan teman-teman soal ini gitu. Ya, yang perlu kita jaga adalah menurut saya saat ini adalah momentum ini ya, momentum hilirisasi ini kita perlu jaga ya. Jadi ya terus terang kita juga coba kan ini membuat keseimbangan semuanya ya. Dulu ada banyak yang protes harga nikel domestiknya tertekan gitu ya karena dimonopoli oleh smelter-smelter lokal gitu. Jadi banyak yang pengen ekspor. Tapi sekarang dengan Menteri SDM tahun lalu sudah mengeluarkan Permen SDM 11 yang adanya HPM, terus kemarin kebetulan saya sendiri ketua Satgas untuk penegakan HPM ini, relatif sekarang harganya udah jauh membaik, dan saya lihat profitability-nya dari sisi tambangnya juga udah membaik cukup signifikan ya. Jadi kita buat keseimbangan itulah. Jadi ya saya pikir ini adalah satu momentum kita ya, mungkin once in a generation ya, untuk kita dikasih kesempatan lagi nih di bidang nikel, tembaga, bauksit nih untuk bisa menempatkan posisi Indonesia ini di dalam global value chain yang signifikan gitu ya. Kita bisa jadi pemain utama di sana. Oleh karena itu kita harus ya punya strategi yang tepat hilirisasinya, mengundang partner yang tepat ya, yang punya teknologi, sehingga ya akhirnya kita juga sendiri nanti bisa mengembangkan teknologi yang terkait tadi dengan nikel, bauksit, dan tembaga. Saya pikir itu Mbak Hida ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Baik, terima kasih Pak Deputi. Teman-teman media, saya kira jelas tadi ya bahwa Pak Deputi membuka diri untuk informasi-informasi baru dan data-data lain yang perlu penajaman lebih lanjut. Saya kira terima kasih sekali Pak Deputi. Teman-teman media, mohon maaf kalau dalam waktu singkat ini virtual conference kita ada yang kurang. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendapatkan informasi yang cukup dari update perkembangan isu-isu di bidang investasi dan pertambangan. Terima kasih. Kami sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi.
Thank you Mas Seto, sehat-sehat ya. Terima kasih Intan. Makasih, makasih. Terima kasih Mas Seto. Makasih Pak, sering-sering ya Pak. Ya, oke. Ya. Ya. Oke.